pada tahun 2020 Indonesia nyaris dinyatakan hilang sebagai julukan negara agraris. Jadi pertanian di Indonesia saat ini tersisa sekitar 33,4 juta orang saat ini petaninya. Sedangkan untuk petani mudanya sekitar 2,9 juta atau 2,7 juta ya. Jadi sangat dikit banget ini anak-anak muda yang memang berkecimpung atau berterjun langsung di dunia pertanian. Nah ini sebenarnya menjadi PR. Kenapa anak muda ini tidak mau meneruskan, apalagi yang dalam hati sudah menjadi seorang sarjana pertanian, tidak mau meneruskan basicnya untuk membantu para petani kita, apalagi bergelut di dunia usaha pertanian. Ini masih jadi PR dan tanda tanya. Kenapa? Karena yang selama ini melihat bahwa menjadi seorang petani itu identik dengan ya berpanas-panasan ya, terus identik dengan petani itu ya kumuh. Terus yang selalu yang menempel di pikiran kita adalah petani itu adalah pekerjaan yang mungkin sangat tidak elegan lah. Kalau pakai jas kantor atau pakai kemeja ini kan lebih bagus ya. Terus yang menganggap para petani kita adalah pekerjaan rendahan. Jadi selama ini kita coba rubah dengan adanya sekolah tani ini, rubah mindset bagaimana anak-anak petani ya, khususnya anak dari seorang petani itu bukan lagi mendengarkan nasihatnya seorang ayahnya atau orang tuanya. Biasanya kalau kita sebagai seorang petani, bahwa kalau kita punya anak selalu menasihati kalau bisa jangan jadi seorang jadi seperti bapak kamu seperti itu, karena bapak kamu belum selama ini menjadi orang yang lebih sukses ataupun jadi petani yang sukses. Ini sebenarnya hal yang salah. Karena kalau kita mengajarkan dan memberitahu anak-anak kita untuk tidak menjadi seorang petani, maka tidak ada terjadi regenerasi petani ya, atau SDM pertanian di Indonesia. Dan ini menjadi sebuah krisis ya di negara-negara maju saat ini. Negara-negara maju yang sudah punya teknologi tapi nggak punya SDM. Sedangkan di Indonesia ini SDM-nya melimpah, tapi SDA-nya tidak dimanfaatkan secara baik seperti itu. Mungkin selanjutnya boleh digeser. Selanjutnya. Nah, dari permasalahan ini saya mengutip salah satu surat di Al-A'raf ya, ayat 58. Jadi bagaimana kita, yang terpenting adalah menghasilkan tanah yang terbaik khususnya untuk di pertanian. Jadi di surat Al-A'raf ini menjelaskan bahwa tanah yang baik, tanaman-tanaman yang subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanaman yang hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi harapannya dengan adanya permasalahan yang saat ini ada, yang bisa saya simpulkan itu ada 6 ya. Yang pertama adalah pola pikir masyarakat yang masih keliru, terutama kaum terdidik ya, khususnya saya dan teman-teman saya mungkin yang sudah menjadi seorang sarjana ataupun alumni, ini masih menganggap bahwa menjadi seorang petani adalah seorang pekerja yang mungkin rendahan, pekerjaan yang tidak keren seperti itu. Terus yang kedua adalah kapasitas produksi pertanian kita masih sangat kurang. Jadi perlu dengan usaha pemberdayaan ini, harapannya petani-petani kita bisa menjadi sebuah lembaga yang satu atau menjadi kekuatan yang satu untuk bisa memenuhi dari kapasitas produksi ini. Dan yang ketiga adalah kebijakan harga. Kebijakan harga ini sangat jauh sekali ya. Karena selama ini petani yang saat ini ada itu benar-benar selalu diadili dengan tata niaga yang mungkin tidak adil pada mereka. Contoh waktu kemarin, waktu kita PPKM, jadi petani kita sangat menelan kerugiannya sangat luar biasa, karena banyak sekali sektor-sektor rumah makan ataupun sektor industri yang lainnya tidak beroperasi, maka penyerapan dari bahan sayuran ataupun dari bahan pangan yang mereka sudah produksi, yang harapannya mereka bisa menikmati hari raya Idul Kurban waktu kemarin ya, malah mereka sangat terpukul sekali dengan yang harga yang dalam arti sangat turun drastis dan bahkan tidak bisa terjual. Ini sebenarnya jadi PR kita bagaimana bisa membuat kebijakan harga secara mandiri ya. Jadi kebijakan harga ini tidak harus mengandalkan pemerintah, tapi kita harus bergerak secara mandiri. Dengan apa? Dengan kita membuat koperasi ataupun membuat gerakan atau komunitas atau membuat gapoktan atau kelompok tani di setiap desa seperti itu.
Terus yang keempat adalah pemerintah saat ini masih kurang peduli berkaitan teknis irigasi, bibit maupun pupuk. Jadi saat ini yang ada, petani hanya menerima sesuatu dari pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma tanpa ada namanya pendampingan. Jadi petani itu sebenarnya tidak membutuhkan bibit ataupun pupuk dari pemerintah. Saat ini tidak membutuhkan kalau dilihat dari lapangan ya. Jadi mereka selalu membutuhkan bagaimana pendampingan mereka bisa mandiri dan sejahtera. Kalau kita berikan sesuatu hal tanpa didampingi, mereka tidak akan mengerti. Satu contoh saja, petani kita adalah petani yang usianya sudah relatif di atas produktif ya, di atas 50 tahun. Mereka yang tidak mengenyam pendidikan, tidak mengerti tentang teknologi, mengenal HP, mengenal traktor dan lainnya, mereka diberikan bantuan traktor. Apa yang terjadi, traktor tersebut tidak digunakan oleh mereka, bahkan bingung untuk memegangnya, menyalakan saja bingung seperti itu. Jadi sebenarnya butuh pendampingan. Nah, disitulah peran-peran anak muda, peran-peran calon sarjana muda ini yang dibutuhkan oleh para petani kita. Karena mayoritas petani kita adalah petani yang sudah tua. Sudah waktunya anak-anak muda ini dalam arti mendominasi bagaimana pertumbuhan sektor pertanian ini dengan kreativitas yang memang ide-ide yang dibuat oleh anak-anak muda kita. Bukan lagi anak-anak muda ini yang fokus terhadap teknologi saja, tapi mereka harus fokus bagaimana menyelamatkan sebuah kedaulatan pangan khususnya di negeri ini seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah kita akan jadi penonton atau akankah kita bergeliat sendiri ataukah kita akan jadi tamu juga di negeri kita sendiri. Dan yang kelima, saat ini adalah kualitas SDM kita masih sangat rendah. Ya, yang memang berkecimpung di dunia pertanian adalah petani-petani yang mohon maaf ya mungkin pendidikan tidak lulus SMP, tidak lulus SD bahkan seperti itu, tidak bisa menghitung. Jadi selama ini mereka hanya menjadi sebuah objek bagaimana membangun pertanian itu katanya memang mereka diberdayakan, tapi selama ini mereka selalu menjadi objek yang dalam arti ada satu pihak yang mencari keuntungan. Dan yang keenam adalah pertanian berkelanjutan atau mungkin yang disebut pertanian organik atau yang disebut pertanian alami. Jadi kalau 5 aspek ini tidak kita sikapi, tidak akan ada namanya pertanian berkelanjutan. Jadi otomatis 5 dari ini kita harus coba bagaimana kita menyelesaikan satu persatu dengan bagaimana kita bergotong royong bersama-sama, harus berjamaah. Maka dari itu Sekolah Tani mengajak teman-teman, khususnya memang yang teman-teman sudah punya startup atau punya perusahaan-perusahaan pertanian, kita ajak satu bareng-bareng dalam arti menyelesaikan mengapa sektor pertanian ini selalu tertinggal saat ini. Selanjutnya, nah saat ini yang sudah kami terapkan adalah menerapkan pertanian Islami ya. Salah satu adalah menerapkan pertanian alami untuk menjaga lingkungan. Karena dengan harapannya pertanian alami ini kita juga tidak merusak dari kualitas mutu barang yang kita hasilkan. Barang itu akan jadi sehat ya karena tidak menggunakan pestisida ataupun pupuk kimia yang berbahaya. Saat ini memang banyak peredaran sayuran di Indonesia adalah menggunakan bahan-bahan kimia. Bahkan kalau cerita ibu saya, kalau dalam arti kalau memilih sayur itu jangan yang terlalu bagus seperti itu. Jadi selalu mindset kita kan kalau milih sayur barang apapun itu selalu yang bagus. Bahkan kalau kita pikirkan ya kalau yang bagus ya pasti kualitasnya bagus seperti itu. Itu sebenarnya hal yang salah. Ternyata hal yang jelek pun mungkin yang daunnya bolong-bolong itu selama ini kan mungkin dimakan ulat dan lainnya. Itu ternyata residu dari pestisidanya itu sangat rendah. Jadi otomatis hama tersebut bisa memakannya. Jadi otomatis itu lebih aman pada kita seperti itu. Dan itu selama ini yang mungkin kita kurang ketahui seperti itu. Dan di pertanian alam ini tidak hanya menjaga dari kualitas saja, tapi kita juga menjaga dari keberlanjutan ekosistem khususnya di dalam tanah ya. Karena di dalam tanah ini kalau kita berikan dalam arti pestisida atau pupuk yang berbahaya pada tanah ini akan merusak dan ya otomatis nanti akan merusak kondisi dari kualitas tanah ya. Kalau kualitas tanah ini akan rusak, maka suatu saat nanti ini tidak akan namanya adanya pertanian yang maju. Bagaimana ada pertanian maju kalau kualitas tanah ini akan semakin buruk, dan saat ini terjadi pada Indonesia. Pada mulai pada masuknya pertama tentang revolusi hijau ya. Jadi ini sangat merubah mindset yang dulu mungkin kayak seperti salah satu suku istiadat ya kayak di Baduy itu kan
dia masih menggunakan pertanian alami ya. Jadi tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan apapun. Tapi di sana masih sangat luar biasa subur tanahnya, dan kualitas dari barang yang dihasilkan juga sangat luar biasa, jauh dengan kualitas hasil yang dalam arti yang diproduksi dengan menggunakan secara konvensional atau menggunakan pupuk kimia seperti itu. Dan tidak ada namanya penurunan, dan akan semakin naik seperti itu. Itu prinsip pertanian alami. Dan yang kedua adalah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran pada saat budidaya. Ini sangat penting karena prinsip tanaman itu nggak bisa ngomong. Tanaman itu hanya bisa mendengarkan. Kalau kita mungkin berbudidaya dalam arti skala hobi atau skala rumah tangga, kita bisa melakukan hal ini gitu. Kita sambil ngaji atau sambil sholawat seperti itu, kita melantunkan ayat suci Al-Quran pada tanaman terbaik, insya Allah tanamannya akan lebih berkah dan dia akan lebih tumbuh lebih subur, dan dia juga akan lebih kuat pada hama dan penyakit yang saat ini mungkin pada musim hujan hari ini kan hama penyakit sangat luar biasa ya. Jadi itu akan menambah imun pada tanaman. Sebenarnya itu yang dalam arti penting. Kalau kita memberikan dia dalam arti kabar-kabar yang buruk ataupun kabar-kabar yang mungkin kurang bagus, tanaman juga akan berdampak. Mereka juga akan pertumbuhannya kurang seperti itu. Itulah salah satu mukjizat ataupun salah satu keberkahan ya dari yaitu tadi ayat suci Al-Quran yang mungkin biasa kita dengarkan, tapi tanaman bisa mendengarkan dan memberikan suatu hal yang memang luar biasa pada tanaman. Yang ketiga adalah sedekah produktif. Harapannya sedekah produktif ini adalah membangkitkan ekonomi kecil ya di dalam suatu perdesaan. Jadi sedekah produktif ini kita mengumpulkan dalam arti uang umat ya. Dalam arti uang umat ini kita berdayakan pada petani-petani kita yang tadi ya kurang modal ya. Harapannya dengan sedekah produktif ini petani kita bisa terangkat. Dan yang kedua adalah mereka bisa kita jamin juga pasarnya. Jadi jangan sampai menanam suatu tanaman itu hanya melihat dari ibaratnya rumor atau gosip ya. Contohnya mungkin saat ini harga cabai sedang naik seperti itu. Jadi semua petani di Indonesia nanamnya cabai. Saat itu kan nanti akan jadi penurunan karena kita terjadi oversupply seperti itu. Jadi otomatis kalau kita membuat suatu program, harapannya program tersebut sudah terintegrasi dengan market. Harapannya apa yang kita tanam ya apa yang kita jual seperti itu. Jangan sampai ya itu tadi ya, lihat satu petaninya untung, terus petani yang B ini akan menanam apa yang petani sebelahnya untung. Dan inilah sebenarnya yang terjadi di petani Indonesia, ibaratnya sifat saling iri ya. Jadi mereka selama ini nggak pernah bersatu, mereka melihat tetangga sebelahnya berhasil, mereka juga ingin seperti itu. Jadi ini sebenarnya menjadi kebiasaan kita ya, khususnya di petani-petani kita gitu. Jadi harapannya dengan sekolah tani ini mereka bisa jadi satu dan mereka bisa berbagi ilmu. Terus yang keempat dalam menerapkan sistem kerjasama dengan bagi hasil. Selama ini petani mendapatkan modal dari manapun, salah satu mungkin dari tengkulak ataupun dari investor dari yang lain lah, pokoknya pemodal lah ya ibaratnya. Mereka selalu di posisi yang paling rendah, mendapatkan porsi bagi hasil yang paling rendah. Badan selama ini petani itu selalu memberikan sesuatu hal yang luar biasa pada tanaman. Mereka sudah berjuang keras 24 jam, mereka memaksimalkan lahannya ya, terus bagaimana mereka menjaga, merawat, dan terus bahkan mereka juga menjual, dan mereka mendapatkan porsi yang sangat rendah. Ini sebenarnya tidak masuk akal ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi harapannya dengan adanya kerjasama yang luar biasa dalam syariat Islam dengan mungkin prinsip musyawarah atau mudharabah itu mungkin lebih berpihak pada petani. Dan yang disitulah akan meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi posisi petani bukan lagi sebagai objek lagi, tapi mereka menjadi sebuah pergerakan yang luar biasa gitu dengan prinsip Islami yang sudah dijalankan. Terus yang kelima adalah sistem jual belinya harus transparan gitu loh. Jadi selama ini kan kalau petani jual ke mungkin pengepul ataupun tengkulak itu tidak mendapatkan harga seperti itu. Mereka bahkan mendapatkan nota kosong seperti itu. Jadi harapannya dengan jual beli yang transparan ini harusnya bisa meningkatkan produktivitas dan perekonomian. Jadi kalau harganya sudah taken kontrak di awal itu akan lebih bagus pada petani kita. Jadi harganya juga transparan. Terus yang kedua ini akan memacu dari kualitas produk yang dihasilkan. Kalau selama ini mungkin petani kita selalu menghasilkan produk ya seadanya lah. Kalau bisa ya
ya yang penting banyak, terus yang penting untung. Tapi dia ya memikirkan bahwa bagaimana kualitas produk tadi aman dikonsumsi, aman juga untuk dijual beli. Selalu mereka mengandalkan yaitu tadi ya pupuk kimia yang ada ya, terus mereka langsung fokuskan ke situ untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Tapi ya produk tadi itu ya tidak aman pada produk kita seperti itu. Terus selanjutnya, Maaf Pak, 5 menit lagi ya. 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 Oke Pak. Nah, di dalam membangun pertanian ini, saya dari sekolah tani ini menyimpulkan ada 5 tahapan ya. Jadi pertama itu adalah merubah pola pikir. Jangan sampai kita sudah siap menjadi seorang petani, kita langsung menuju ke arah market. Jadi ibaratnya kita harus merubah pola pikir baru ke arah komitmen. Komitmen ini kita realisasikan dalam sebuah akad. Nah ini biasanya petani ini tidak ada akad namanya, dalam arti akad yang secara jelas ya. Jadi petani itu selama ini kalau mau nanam ya udah kamu jalan aja, nanti kamu separuh-separuh sama saya seperti itu. Nggak ada. Jadi harus ada bukti tertulis. Nah ini adalah kejelasan dalam agama Islam itu kan mengajarkan kita dalam kejelasan ya. Jadi kalau kita mau bekerjasama dengan seorang harus ada kejelasan. Terus baru realisasi. Realisasi ini baru kita meningkatkan kapasitas, baik kapasitas produksi, SDM dan lainnya. Baru ketemu market. Jangan sampai kita dengan 3 hal tadi langsung bertemu dengan market, karena market ini ya berhubungan dengan kapasitas produksi ya. Kalau produksi kita tidak kuat, otomatis market ini akan pergi dan tidak ada harga yang lebih baik seperti itu. Oke, kesimpulan dari saya sendiri adalah petani itu adalah profesi yang mulia karena dapat memberikan manfaat dunia baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Seorang petani muslim akan mendapatkan pahala dari harta yang dicuri, baik dimakan burung, dimakan ulat, dirampas atau dirusak. Tapi syaratnya dia harus bersabar, bertawakal dan menyerahkan sesuatu pada Allah SWT. Hadis Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2321. Jadi seorang petani itu bukan lagi menjadi sebuah pekerjaan yang rendah, tapi menjadi sebuah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Mengapa petani hidup di desa itu lebih sejahtera ya? Karena selama ini mereka tidak sadar bahwa mereka tuh selalu berbagi pada seseorang ya, baik tetangganya. Kalau kita mungkin panen di tempat desa kita, kalau kita panen padi pasti ada beberapa tetangga kita ikut mencari ya sisa-sisa padi. Itulah sebuah keberkahan yang sebenarnya kita berikan pada orang lain.